Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Murti, kelas 11 MIPA 1. Di video ini, saya akan membahas mengenai pemanasan global. Pasti kita sudah mengetahui bahwa bumi merupakan tempat tinggal layak huni untuk seluruh makhluk hidup di antara planet-planet lainnya. Karena bumi memiliki iklim yang normal, namun kini bumi mengalami pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau yang disebut dengan global warming adalah kenaikan suhu rata-rata di bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Menurut para ahli, kenaikan suhu ini bisa mencapai 2-5 derajat Celcius. Tentunya akan membawa dampak yang cukup besar pada perubahan tatanan ekologi manusia. Contohnya pada gambar di samping. Gambar di samping merupakan prediksi suhu bumi menurut para ahli dari 2070 hingga 2100. Temperatur kenaikan suhunya bisa mencapai 0-8 derajat Celcius. Yang paling tinggi yaitu 8 derajat Celcius, terdapat di kutub utara, sehingga banyak es yang mencair dan permukaan air laut akan meningkat. Selanjutnya, penyebab efek rumah kaca. Penyebab efek rumah kaca yang paling utama adalah adanya gas-gas rumah kaca dengan konsentrasi tinggi di bumi. Ada karbon dioksida, metana, uap air, ozon, nitrous oxide, CFC, dan HFC. Apabila konsentrasi gas-gas rumah kaca semakin meningkat di atmosfer, maka efek rumah kaca akan semakin besar juga. Contohnya pada gambar di atas. Gambar di atas merupakan proses terjadinya efek rumah kaca. Panas matahari akan masuk ke lapisan atmosfer bumi, kemudian akan masuk lagi hingga ke permukaan bumi. Kemudian dipantulkan kembali ke lapisan atmosfer, dan sebagian lagi akan keluar dari atmosfer, dan sebagian lagi akan tertahan sehingga akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi, begitupun seterusnya. Artinya, sebagian panas matahari akan terperangkap di lapisan udara dan permukaan bumi kita. Jika tidak ada efek rumah kaca ini, maka suhu bumi akan 18 derajat Celcius. Sumber-sumber gas rumah kaca yang berasal dari kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, ada karbon monoksida atau CO, yang berasal dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil dan biomasa. Yang kedua, karbon dioksida atau CO2, yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, pernafasan makhluk hidup, dan letusan gunung Merapi. Yang ketiga, ada metana atau CH4, yang berasal dari kegiatan pertanian, peternakan, produksi batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Yang keempat, ada nitrogen trifluorida atau NF3, yang berasal dari pembuatan semikonduktor, beberapa jenis panel surya laser kimia. Yang kelima, ada nitrogen dioksida atau NO2, yang berasal dari pemupukan nitrogen, pembakaran hutan, dan pembakaran biomasa. Yang keenam, ada PFC, HFC, dan CFC, yang berasal dari semprotan aerosol, parfum, obat nyamuk, dan pendingin ruangan. Berikutnya, aktivitas penghasil gas rumah kaca. Yang pertama, transportasi, dari pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, industri. Dari aktivitas industri juga melibatkan pembakaran dari bahan bakar fosil. Yang ketiga, pembuangan sampah. Penguraian sampah organik oleh bakteri pembusuk yang berperan sebagai penyumbang gas rumah kaca. Yang keempat, penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan hutan akan mengurangi jumlah tanaman yang dapat menyerap karbon dioksida atau CO2. Sementara pembakaran hutan akan menghasilkan gas CO2. Yang kelima, pertanian dan peternakan. Pertanian berasal dari pembusukan anaerob dari tanah melepaskan gas metana atau CH4. Sementara peternakan berasal dari mulut ternak dan kotoran ternak, terutama pada sapi. Nah, akibatnya yaitu kebakaran hutan, terjadinya wabah penyakit, spesies flora dan fauna berkurang, mencairnya es di kutub, kabut asap, dan krisisnya air bersih. Setelah kita mengetahui akibat dari pemanasan global yang dapat mengancam kelangsungan hidup di bumi, kira-kira solusi apa saja untuk mencegah pemanasan global?
Nah, kita dapat melakukan aksi-aksi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan transportasi umum. Yang kedua, meminimalisir penggunaan peralatan yang mengandung CFC, menghemat penggunaan perangkat elektronik, menjadi vegetarian, menghemat penggunaan air, dan jangan lupa 3R. Reuse, recycle, reduce. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.